lagi di Cerita Mata. Yeay. Ada Y-nya ya. Kan cerita baru dengan baju ya dari episode sama. Nanti kalau misalnya ntar episode berikutnya baju masih begini, berarti kita nggak ada duit buat beli baju baru. Ya udah, oke. Seperti yang kemarin udah dikisi-kisiin. Betul, ngebahas tentang penelusuran. Dan ini basicnya ada dapat cerita dari penasihat kami yang dulu sebelumnya membantu salah satu channel yang cukup besar untuk konten horor. Ya walaupun akhirnya dia nggak ngebantu lagi karena mungkin dia pikir udah cukup lah, karena dia juga bertentangan dengan hati nuraninya, kok banyak bohong ya demi konten gitu. Makanya dia kenapa menciptakan Cerita Mata ini, karena dia pengen ada salah satu konten horor yang bukan hanya horor tapi mengedukasi dan untuk persepsi orang yang melenceng jadi nggak melenceng gitu. Oke. Tentang penelusuran. Yang kamu pernah nonton penelusuran apa aja tuh? Maksudnya nggak usah sebutin channel ya, tapi daerahnya aja. Pernah nonton apa? Oh, banyak. Kayak penelusuran. Kalau daerah bisa? Boleh. Oh, kalau penelusuran kayak kita pernah penelusuran juga deh waktu itu yang ke Kota Tua itu. Itu kita sendiri. Tapi belum diposting dan nggak tahu videonya di mana. Iya sih videonya. Aduh, kemana itu? Nggak tahu. Padahal udah serem-serem di situ. Iya. Bareng sama penasihat lagi kan. Terus kayak apa? Casablanca ya? Oh, terowongan Casablanca. Iya, itu banyak tuh. Terus yang kayak di Bandung tuh apa sih? Apa? Gua Jepang, gua Belanda. Oke. Kayak gitu-gitu. Nah, banyak kan yang penelusuran yang kayak gitu sih, yang cerita-cerita orang-orang, ada yang begini, ada yang begitu gitu. Pakai gambar-gambar. Iya, datengin orang yang bisa ngeliat, terus minta dia nggambar gitu tuh. Atau nggak dirasukin. Betul. Sakit, basah gitu. Aduh, ya. merinding coy. Ya. Terus, Nah, jadi aku cerita yang berdasarkan aku dulu ya. Kalau gua Jepang, gua Belanda, aku memang pernah datang ke sana. Tapi itu di Bandung. Bandung ya? Ya Bandung, aku pernah ke sana. Tapi aku melihatnya itu waktu saat itu aku pasti belum terbuka. Maksudnya pada saat itu kan aku belum terima gift-nya ya. Jadi aku cuma sebatas ngerasa kalau gua Jepang sama gua Belanda ya, ngerasa bau anyir darah lah gitu loh. Gitu. Jadi kayak khususnya gua Jepang sih, bau anyir darahnya pekat banget gitu. Gua ngerasa seperti itu sama bulu kuduknya merinding. Cuman baru-baru ini gua nonton salah satu channel yang ada tentang gua Jepang sama gua Belanda. Ya, yang dimana channel itu adalah ada kawanku di belakang layarnya. Langsung mata-mata searching gua Jepang, gua Belanda, channel misteri horor siapa aja gitu. Nah, di belakangnya, nah itu gue ngeliat ada, kalau gue Jepang sama gue Belanda ya, gue ada ular, siluman ular, terus ada langsung merinding say, terus ada yang bertubuh hijau kayak kolor hijau gitu, tapi dia tidak berkotak-kotak. Maksudnya nggak badannya tuh bukannya elemen gitu loh, memang buncit aja gitu hijau. Kenapa gue harus deskripsikan ya? Ini juga langsung jadi mikir ya. Enggak karena gini. Kotak-kotak tapi buncit gitu. Gue tuh pengen biar komedi. Kenapa? Merinding say. Merinding masalahnya. Jadi gue tuh harus bikin komedi karena biar gue juga nggak makin merinding gitu. Mindset gue sih, padahal ya percuma juga sih, teman-temannya pada datang semua sekarang ya posisinya. Terus ya aku cuma lihat itu aja sih. Cuman untuk lebih detailnya nanti akan aku jelaskan karena aku ada catatan dari dia sih. Nanti itu di terakhir aja, makanya tunggu aja ya. Penelusuran dari sisi matanya dia. Nah, kalau terowongan Casablanca itu kebetulan aku pernah datang ke sana naik mobil bareng sama mantan sahabatku. Mantan sahabat. Iya, mantan sahabatku karena ada masalah atau apa jadi hubungan kita menjauh gitu. Padahal sih sebenarnya sih bisa mendekat lagi sih harusnya ya. Jadi bisa ada apa? Bener nggak? Nggak ada apa-apa sih. Jadi cuman omongan orang doang ya? Sebenarnya
iya cuman omongan aja sih sebenarnya, karena supaya nggak ada kecelakaan makanya bisa tintin, kan tintin suruh tintin 3 kali ya. Itu kan cuman apa sih, cuman supaya nggak ada Sopan santun kecelakaan lah ya. aja, sopan santun, tapi nggak ada apa-apa sih di situ. Sama kan dia sama kayak dengan kebun jeruk lagi, hantu jeruk perut. Ya betul ya, kuburan kan itu. Ya. Nah aku pun juga lihat, gue sih gak ke jeruk perutnya ya. Kalau lawan Casablanca gue datangin, tapi kalau yang jeruk perut gue enggak. Cuman gue cuma lihat di salah satu penelusuran channel horor juga. Beberapa, banyak kan yang ngebahas soal jeruk perut. Yang gue bingung juga sih kenapa orang pada bilang ngeliatin ada yang bawa kepala gitu. Pendeta gitu katanya kan, pendeta atau pastor gitu ya. Ya aku lihat sih nggak ada pendeta pastor tuh, nggak ada di kuburan jeruk perut itu. Gue nggak ngeliat apapun di situ gitu yang sampai mereka bilang mereka kesurupan sama dia, nggak ada. Gue nggak ngeliat apa-apa di situ di channel Rister itu ya. Terus yang aku lihat di situ cuman selayaknya penunggu kuburan. Ya itu aja, ya wajar lah, kuburan pasti ada penunggunya kan. Itu aja, nggak heboh itu yang gitu. dibawa orang-orang. Iya, kalau Casablanca ya aku udah pernah bilang, setiap daerah, setiap lokasi pasti ada yang nungguin. Cuman tidak selebay apa yang mereka omongin gitu loh, nggak sampai banyak banget, enggak gitu loh. Terus kayak apa ya tadi kamu bilang, kalau gua udah kan, Tapi kan nggak mengganggu kan mereka? Enggak, karena kan aku udah bilang mereka kan ada juga apa aturannya juga, rule-nya untuk apa, untuk mengganggu ya. Berarti kemarin yang diomongin sama orang-orang mereka mengganggu manusia itu atau jangan-jangan mereka manusia mengganggu mereka duluan? Lebih tepatnya itu, manusia mengganggu, mengusik mereka. Pantesan. Gitu. Terus abis itu selanjutnya kayak Kota Tua yang penelusuran kita gitu ya, walaupun kita tayangannya nggak ada, nggak tahu kemana, karena itu kita buat tahun 2019 atau 2020 ya. Iya, sebelum pandemi kan. Sebelum pandemi, dan itu aku lupa gitu loh, itu di mana videonya. Jadi kalau di situ memang wah itu banyak banget. Wah itu banyak banget sih, sumpah. Setiap sudut ada ya. Iya, orang-orang lama, nona-nona Belanda gitu, terus ada kepala melayang, ada badan. Aku gitu. sih nggak ngeliat, cuman ngerasain gitu. Tapi kan lu ke video ini kan, dang ke jendela itu, jendela itu dang. Itu ada kepala melayang-layang, lu zoom, lihat nggak dang? Nggak ada sih. Ya dia mah zoom aja. Lihat kayak lu ngezoom ya. Itu kita malam ya jam 8 atau 9 malam gitu ya dia ke sana ya. Jam 9-an deh. Jam 9-an ya gitu. Jadi memang masih buka lah di situ kan. Karena kan kita bukan punya nama ya. Jadi kalau mau minta izin susah. Jadi yang ngikutin jam operasional. Banyak itu, ada nona-nona Belanda, ada tentara-tentara pejuang kita, terus juga ada warga-warga di situ. Tuh banyak, bener-bener banyak banget, dan termasuk ada penunggunya asli di situ juga ada. Jadi kalau dibilangin di Kota Tua ada hantunya, terus ada yang penelusuran di sana, benar. Tapi kalau misalnya kayak minta tolong karena dia disakiti karena penjajahan atau apa, enggak. Karena ya harusnya kalau kita sudah meninggal kan kita sudah nggak ada namanya rasa apa sakit, itu nggak ada, udah lepas gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang sampai sakit itu enggak ada itu. Mereka nggak, kalau mau minta tolong itu nggak kayak gitu loh, nggak sampai selebay itu ya. Begitu. Nah, aku sih nggak pernah nonton channel yang membahas Lawang Sewu. Aku nggak pernah nonton ya. Kalaupun ada ya maaf, aku nggak nonton. Tapi aku pernah ke Lawang Sewu 2 kali. Ngapain? Main aja. Sama sekali ya. Jadi kan aku emang kerja kan suka dinas. Jadi memang waktu itu dinas ke Semarang. Terus aku iseng, gua ke Lawang Sewu dengan waktu malam hari. Dengan siapa sendiri? Sama teman-teman partner kerjaku. Terus jadi ke sana, posisinya waktu aku ke sana itu udah yang bagian bawah tanahnya itu kan ada jalan ke bawah tanah tuh, penjara bawah tanahnya itu udah ditutup, nggak boleh masuk. Karena katanya banyak yang kesurupan. Tapi pintunya dibuka. Maksudnya kita bisa ngelongok tuh ke bawah. Nah, ketika gua dateng, zet, wow, gitu kan. Banyak sekali cerita-cerita di sana gitu loh, maksudnya. Kan kita dijajah itu kan Belanda sama Jepang ya. Maaf nanti kalau teman-temannya pada datang, maaf ya ndang. Jadi kita kan dijajah sama Belanda sama Jepang. Memang Belanda lama, tapi Belanda lebih manusiawi dibanding Jepang. ya, karena
ketika gue ngeliat di sana apa ya, kasihan sih gitu. Jadi mayatnya di sana semua. iya, di bawah Dibuang tanah di situ. di situ ya. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya cerita realnya kayak apa di dalam sana gitu ya, karena mereka menceritakan samamu. iya secara sedikit sih, karena kan aku kan kadarnya ada sedikit ya, maksudnya aku cuma bisa taunya sampai semanah gitu, tapi kalau untuk detailnya aku nggak tahu ya, karena apa ya, interaksi aku sama mereka kan belum sampai seintens teman aku yang nanti mau cerita soal gua Jepang dan gua Belanda ya. Jadi itu mereka tuh benar-benar ibaratnya gini loh, Jepang itu tuh menyiksa mereka itu jadinya tuh bukan mati secara cepat, tapi pelan-pelan. Jadi benar-benar mau mati tuh nggak bisa mati, jadi disiksa dikit gitu loh. Kayak sakit jiwa gitu ya. Jangan gitu dong. Bahaya ya kan. Jadi, tapi sebenarnya kan juga kayak kasus kekerasan Jepang pun juga baru sekarang ini kan viral yang kayak apa yang dulu sempat di Korea kan yang apa ada wanita-wanita yang memang untuk menyenangkan tentara-tentara Jepang, tapi kalau misalnya mereka nggak bisa menyenangkan dia ditato kan, betul ditato pakai cerita apa ya waktu itu disilet ya? Oh iya ada. Nah itu kan emang ada tuh ya kasusnya ya. Nah, itu memang benar Jepang tuh sampai separah itu gitu di Lawang Sewu itu gitu kan. Terus pas aku ke dalam kelongok gitu kan, lembab, bau anyir, terus abis itu di sana itu tuh banyak teriakan kesedihan sih Dang. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak apa ya, bukan mereka sih yang teriak sedih gitu, bukan kayak mereka nggak kayak tolong enggak, bukan mereka, tapi kayak gue tuh kayak masuk ke flashback waktu saat itu gitu loh. Jadi kayak mereka itu mati karena tidak dikasih makan, meninggal karena nggak dikasih makan, dan itu kan ada aliran air ya, jadi mereka tuh lembab di situ, basah, ibarat tuh mereka jadinya kena apa ya, paru-paru basah lah, apa yang kalau yang penyakit lembab itu gitu, tapi nggak diobatin, nggak dikasih makan. Kulit ya, bisa ke kulit itu. Iya pokoknya gitu lah. Jadi ibaratnya tuh benar-benar disiksa ya sampai meninggalnya ya itu di situ gitu loh. Dan memang tidak tahu ada penjara di bawah tanah itu gitu. Tunggu, aku ada banyak pertanyaan. Itu mereka itu tentara kah? Nah kalau itu aku nggak tahu. Maksudnya yang di Lawang Sewu itu yang dibuang ke situ tuh nggak mereka tahu. Rakyat biasa atau tentara? Nggak tahu. Nggak tahu karena pada saat aku ngeliat itu aku cuman masuk ke flashback di situ, aku cuman tahu ada kayak teriakan sama lain, tapi bentuknya seperti apa aku nggak tahu. Gitu karena ada aku bilang kita punya kadernya masing-masing, mungkin aku cuma bisa sampai situ doang, orang lain mungkin bisa lebih detail. Karena aku nggak mau so ide ngomong A B C D gitu kan, gue nggak mau kebohongan publik, tapi isinya begitu. Nah kita balik ke gua Jepang sama gua Belanda ya. Gua harus lihat contekan say, karena temen gue yang bercerita. Kalau mereka bilang nggak asik narasumbernya nggak diajak ke sini, kan aku bilang nunggu 10.000 dia baru mau. Jadi kan kawan aku ini adalah salah satu yang membantu salah satu channel besar ini. Nah jadi awalnya sebenarnya dia itu maunya tuh di Taman Pramuka, kan Bandung juga Taman Pramuka, cuman dia bilang nggak asik di Taman Pramuka, nggak ada apa-apa, kata penasihat kita ini. Kalau mau ke gua Jepang sama gua Belanda, kata dia gitu. Ya udah kata dia gitu. Oke kata dia gitu. Nah pas itu datanglah kan dengan segerombolan kru dia yang banyak, terus dia datang, teman aku ini, terus pas lagi datang ke sana itu sudah ada yang menyapa. Nggak boleh diomongin sebutan teman aku ya, pokoknya teman aku ada sebutannya. Terus kenapa di sini? Mau ada hajat katanya gitu kan, izin ya mau ada hajat. Oh ya masuk. Awalnya itu di Goa Jepang. Ya, kalau ini aku harus cerita ini. Jadi di Goa Jepang itu kan dia ngelihat ada yang berbentuk batu besar makhluknya. Itu aku baru tahu loh, ada makhluk berbentuk batu besar. Sampai kawan aku tuh ngomong begini, vocabulary kamu terkait dengan perhantuan jelek ya. Karena
Maksud aku tuh ya gue ngeliat hantu gitu-gitu aja, cuman ternyata hantu tuh ada banyak macam-macam gitu kan. Jadi ada hantu yang berbentuk batu kayak kayak kamu tahu ini nggak apa sih Fast Furious yang bentuknya yang besar kayak batu gitu loh, pahlawannya Fantastic Four, salah Fast Furious. Kok Fast Furious? Kejauh banget Fantastic Four sama Fast Furious. Tahu-tahu yang bentuk badannya kayak roti ya. Iya, nah itu kayak gitu dilihat ada di situ di gua Jepang itu. Terus ada yang bentuknya cemara jadi tajam-tajam gitu. Terus katanya ada kakek-kakek tua. Terus ada banyak siluman lagi, termasuk yang kata penasihat ini, kawanku ini, yang kamu lihat di video yang dia ada di situ, yang aku tonton dari channel ini, siluman ular. Terus abis itu, ini sedih sih. Jadi kan ketika masuk ke gua Jepang itu kan ada jalan ke kanan, ke kiri, sama tengah, ya kan. Jadi kalau yang tengah katanya dihuni sama nenek-nenek tua rambut panjang. Jadi nenek-nenek itu misalnya 150 160 lah tingginya, rambutnya panjang sampai nyentuh ke tanah. Dan itu tuh kayak mie kata dia, mie lodoh. Ngapain nenek-nenek itu di situ? Emang penunggunya di situ. Bukan perkara awalnya gue pikir nenek-nenek yang memang misalnya warga Indonesia yang di penjara gitu, enggak sih, enggak, memang dia memang roh yang nunggu di situ daerah itu sebelum ada gua Jepang, gua Belanda dia dari situ. Terus gitu, emang yang dia ibaratnya tuh yang memang penunggu di situ si nenek ini. Terus kalau di bagian kanan, kiri berarti sini ya, itu ada yang badan gede, warna biru kegelap, terus badannya tuh nutupin jalur kita kalau mau ke gua itu. Jadi misalnya guanya besarnya segini, dia badannya nutupin itu, gitu. Jadi badannya itu gede biru, terus warnanya gelap, warnanya biru dan gelap, terus badannya nutupin jalur itu. Itu arwah siluman atau apa sih? Aku nggak ada di situ. Enggak, soalnya kan mereka roh-roh ini nih kan macam-macam ya. Banyaknya siluman kalau di gua itu. Gitu. Jadi penunggu yang di situnya lah gitu. Nah, yang di sebelah kanan itu ada warga Indonesia kita yang posisinya itu dia dikulitin. Ya, nah itulah yang semua badannya, semua kulit termasuk muka. Jadi itulah yang sebenarnya kekecewaan kawan aku ini, karena sebenarnya kan dia pengennya tuh di konten itu dia itu pengen sebenarnya menceritakan daerah itu kenapa, ada cerita apa, tapi malah yang dia lakukan adalah membahas sedikit, yang intinya nggak dibahas, yang di kulit itu dia nggak bahas, terus malah dia malah memanggil roh lain yang kawan-kawannya yang nggak ada hubungannya sama si daerah itu. Gitu. Jadi dibilang di situ dikulitin, terus warga kita yang di sana tuh gue kaget sih, entah gue mungkin sejarah gue buruk atau enggak, ternyata bikin gue Jepang itu tuh nggak pakai alat, mereka pakai tangan. Itu juga gue kaget dong. Jadi mereka ceritanya begitu, udah mereka dikulitin, kerja paksa Rodi ya. Iya, dikulitin, terus mereka menggalinya pakai tangan, dan abis itu kalau mereka melawan sama tentara Jepang, dikasih garam di kulitnya mereka. Luar biasa. Iya. Udah dicambuk, dikasih garam. Bukan dicambuk, dikulitin. Pakai apa kamu kulitin? Pisau lah, pakai apa lagi? Bener deh, sakit jiwa deh kayaknya tuh. Iya. Nah, bisa-bisanya loh dia. Dan posisinya itu kawan aku tuh melihatnya mereka tuh itu kan tahu kan ada atas ke bawah kan, rangkap gitu, dengan kondisi seperti itu. Terus gue pernah lihat temen aku cerita begitu ya, gue langsung ngomong begini, untung gue nggak ngeliat itu waktu gue di Jepang. Kalau ngeliat itu gue pingsan kayaknya. Betul. Udah gue takut darah, gue takut hantu, ngeliat begitu lagi. Ngulitin lagi. Iya, dia gini kan ngerangkap gitu. Nah itu yang kenapa nggak dijelaskan di situ gitu, karena kan dia butuh dijelasin di situ. Nah itu yang terlihat. Nah
kawan aku tuh bilang kekecewaan dia di situ adalah satu, kan itu perlu diceritain tuh historinya gitu loh, seberapa kejamnya lah tentara Jepang di situ, karena kan itu ada historinya, mereka dikulitin, mereka menggali pakai tangan, digaramin, kenapa nggak diceritain gitu. Memang benar ada juga tentara Jepangnya di situ. Aku bilang ngapain tentara Jepangnya di situ, maksudnya kan kalau mereka meninggal disiksa di situ wajar mereka di situ. Nah, tentara Jepang kan nggak disiksa di situ, kenapa dia ada? Nah, kata penasihat aku ini, kawanku ini ngomong, tentara Jepangnya ada di situ kan karena kan biasanya roh itu kayak roh-roh yang roh-roh atau makhluk-makhluk halus itu kan kadang-kadang menyerupai. Ya kan, bisa menyerupai karena kan mereka menyerupai orang-orang yang dulunya hidup. Nah, dia menyerupai tentara-tentara Jepang. Oh, jadi bukan aslinya sebenarnya rohnya si tentara Jepang itu, tapi menyerupai roh yang menyerupai si tentara Jepang itu. Lumayan ya, gue juga kaget loh ternyata sekejam itu gitu. Iya benar loh, sekejam itu. Iya. Tahu sih tentara Jepang kejam, cuman nggak tahu sekejam itu gitu. Digaramin, dikulitin loh, ya, tinggal tulang-tulang udah nana-nana. Itu cewek cowok ya, rakyat biasa ya. Gitu. Anak kecil ada? Oh, cerita dia nggak sampai situ. Oh, nggak, takutnya disuruh kerja paksa, anak kecil juga disuruh gini juga. Enggak, dia nggak cerita di situ. Cuman dia cuma cerita ya begitulah kondisinya dia lihat ya gitu. Jadi nah kan teman aku kan udah kulon ya, kayak jadi si nenek ini kan yang penunggu yang di tengah itu, yang di tengah itu dia nanya, nenek ini manggil teman aku, ini siapa gitu. Terus dia bilang, kawanku bilang begini, oh maaf kami lagi ada hajat katanya gitu kan, izin ya gitu kan. Terus kenapa mereka berbohong gitu. Jadi gini loh, nih buat informasi buat mata-mata, ketika kita ngeludruk di suatu daerah yang memang ada teman-teman kita di situ penunggunya, mereka tuh nanya, kita ngapain sih bikin komedi gitu loh, kenapa? Dan kadang tuh ya mereka itu kenapa melakukan aksi kayak ngelempar atau ada yang kesurupan, itu karena mereka tuh ngerasa mereka nggak suka diganggu gitu loh. Ibaratnya kita tuh kekuasaan kita diganggu orang, daerah kenyamanan kita diganggu orang kan kita kesel, apalagi bohong gitu. Jadi si nenek ini ngomong, ngapain lu bohong, kenapa lu melakukan pembohongan, terus yang lu bilang A lah, B lah, terus pura-pura kesurupan, ngundang roh lain lah gitu, terus ngomong lihat inilah, ngeliat itulah, sedangkan itu nggak ada gitu kan. Akhirnya kawan aku cuma bilang, maaf ya, kawan-kawan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu kan. Terus nenek ini kecewa, terus akhirnya teman aku cuma ngomong gini, ya kalau memang mau dibikin kerasukan ya udah silakan, maksudnya mereka perlawanan ya udah boleh deh, monggo gitu. Akhirnya banyak yang kesurupan katanya pada saat itu. Entah, aku nggak tahu ya apakah, karena aku waktu nonton nggak sampai selesai, jadi aku nggak tahu apakah si channel ini pas lagi kesurupan itu dia ada syutingin juga gitu. Jadi pokoknya di kesurupin lah di situ. Kenapa sih, kan maksudnya sesuatu channel misteri nggak mesti harus melulu kesurupan gitu ya? Enggak, tapi memang itu beneran kesurupan karena memang marah. Kan dipanggil? Bukan dipanggil, jadi si neneknya tuh nanya, kenapa mereka bohong gitu kan. Kesurupan itu karena tidak sengaja ya? Awalnya dia pura-pura kesurupan, yang manggil roh yang di luar dari situ, temannya mereka. Iya. Terakhirnya beneran kesurupan karena sama kawan aku diperbolehkan karena kok ketoprak komedi gitu, mereka kesel di situ. Itu kalau gua Jepang. Nah kalau di gua Belanda, sih nggak terlalu banyak katanya untuk setan-setannya. Banyaknya itu penghuni aslinya di Gua Belanda itu, jadi yang warga-warga yang memang dikurung di situ, tapi kondisinya tuh tidak separah di Gua Jepang. Jadi mereka cuman ya berdiri doang, berdiri gitu ngeliatin, terus perawakannya nggak separah si Gua Jepang, karena kan sampai gitu kan
gitu kan. Ibaratnya lu tahu yang film-film Thailand yang gitu, yang jalannya cepet banget gitu, Iya. yang raka Tahu. dengan bobrok gitu. Nah itu begitu, dengan nanah dan lainnya, baju compang-comping kan. Coba kau lihat begitu pingsan kalian. Satu juga udah datang muncul, makanya panas kan. Makanya tadi gue bilang maaf yang terdatang gitu lah, itu posisinya seperti itu. Jadi saya intinya kenapa kita cerita hal ini, jadi yang minta tolong ya kita kan pengen dihargai, ya kita hargai mereka juga. Nggak selalu ketika penelusuran lu harus heboh, kayak memang kadang-kadang kita bisa heboh lari-lari karena kita ngeliat sesuatu, mungkin juga bisa kesurupan. Cuman memang kalau memang nggak kesurupan ya udah jangan kesurupan aja gitu. Toh juga sebenarnya gue juga dulu pernah melakukan penelusuran di salah satu channel yang aku punya juga, ya sama aku juga sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang kesurupan kok gitu, malah adanya nangis karena ketakutan karena lampu gelap gitu. Jadi maksudnya nggak harus penelusuran harus seperti itu gitu loh. Sebenarnya kan lebih, kalau yang sharing kawan aku yang pernah di belakang layar channel misteri ini, dia bilang sebenarnya kan kita datang ke sana kan untuk mendengarkan cerita yang ada di situ, tapi kenapa lu malahan nggak tahu ceritanya, cuman berdasarkan cerita dari orang lu lebay-lebayin gitu. Begitu. Jadi intinya seperti itu sih kenapa kita bikin konten ini. Jadi kalau konten kreator mbok ya untuk hal seperti ini jangan dibikin main-main lah, main-main gitu. Jadi bukan perkara kita bilang semua yang kesurupan atau semua yang begitu tuh bohong, enggak. Karena dia udah bilang ada benernya, cuman ya jangan dilebay-lebaykan aja gitu. Udah cukup aja lah ya, udah capek sekali badan aku, banyak kali di sini. Sakit badan saya. Dan juga bertambah panas sebenarnya ini. Iya, padahal di sini kan ruangan tertutup biasa gitu kan, tapi entah kenapa panas. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah sekian aja. Hopeless ya perkara bayangin bayangin warga kita ya. Iya. Kekejamannya itu ya. Kasihan sih. Iya. Tolong jangan menyuruh saya datang ke Goa Jepang sama Goa Belanda ya. Kalau nggak mau disuruhan, tiba-tiba boleh dong ke sono. Tiba-tiba viral, ke monetize, ditagih, ayo ke Goa Jepang, ke Goa Belanda. Ya paling nanti kalian lihat di kamera aku akan pingsan. Sudah pasti. Aduh, oke. Jangan lupa apa? Like, Komen, and subscribe. serta share. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Cerita mata.